Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh GKI Sutopo melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan pukul 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan hidup yang terus kita alami dari hari ke hari. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang setia. Mazmur 86 ayat 12 menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mari kita menyambut panggilannya untuk bersekutu dengan sukacita dan rasa syukur. Mari kita puji, muliakan keagungan dan kebesarannya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara terkasih, tahun telah berganti. Namun kita terus menjalani berbagai aktivitas rutin dalam pekerjaan, studi, dan bermacam aktivitas lainnya. Selain aktivitas rutin, mungkin ada yang sedang menjalani aktivitas baru yang sebelumnya kita upayakan dan pada tahun ini dapat terwujud. Dalam mengusahakan dan menjalani semua itu, kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani tidak selalu mudah. Ada tantangan dan duka yang kita alami. Bersamaan dengan itu, kita juga menyaksikan dan mengalami bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Kita pantas bersyukur pada Allah yang setia menguatkan kita melewati masa sedih dan duka, yang terus menyertai kita menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab, bahkan yang terus mengaruniakan aneka berkat. Dalam ungkapan syukur tersebut, mari kita memeriksa diri, apakah dalam menjalani berbagai aktivitas, tanggung jawab, dan dalam menikmati berkat yang Tuhan berikan, kita sudah memberikan diri kita dipakai olehnya, atau malah membiarkan setiap peristiwa dan kesempatan yang dipakai oleh Tuhan justru berlalu begitu saja. Apakah dalam setiap peristiwa yang kita alami, kita dapat melihatnya sebagai momentum untuk melakukan berbagai kebaikan, perubahan-perubahan yang berdampak dalam hidup kita? Apakah kita bersedia mengenali panggilan Tuhan kepada kita seperti yang tertulis dalam Markus 1 ayat 17? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang memelihara kami. Engkau adalah Allah yang berkenan memanggil kami, melibatkan kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkenan. Namun panggilan Tuhan kepada kami tidak jarang kami abaikan. Kami terlena dengan memusatkan diri pada hal-hal yang menurut kami penting, yaitu karir, prestasi, dan berbagai hal yang ingin kami capai. Kami justru melewatkan momentum-momentum penting yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami luput memusatkan diri kami untuk berbakti, mengabdikan hidup kami dalam karya yang berdampak bagi kehidupan yang Tuhan berkenan. Ampunilah kami ya Allah, kiranya kuasa-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat mengenali panggilan Tuhan dalam setiap momentum yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Berita pengampunan dinyatakan kepada kita melalui 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, "Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga." Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita bersama-sama menyiapkan diri, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ingin menjadikan waktu kami saat ini menjadi sebuah momentum yang berharga ketika diri kami mau diubah oleh Tuhan, supaya kami tidak lagi menjadi pribadi yang menyia-nyiakan waktu dan bahkan momentum-momentum hidup kami. Tapi kami melalui firman Tuhan dapat menghargai setiap momentum untuk kami semakin hidup bergantung di dalam Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai dengan 5, dilanjut ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas tiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, waktunya telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis.
Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai 20. Markus pasal pertama ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan terkasih, saat mendengar tema menangkap momentum hidup, saya langsung teringat dengan sebuah gaya hidup yang tampaknya sedang digandrungi oleh kaum muda, seperti saya dan teman-teman nih muda-muda gitu ya. Yang cukup terkenal lah satu dekade terakhir ini, gaya hidup YOLO. Singkatannya apa? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Bahkan ada lagunya, hidup cuma sekali, satu kali. Wah, itu ya. Dan gaya hidup seperti ini tampaknya menjadi sebuah hal yang diminati. Karena apa dengan gaya hidup ini? Dengan memikirkan bahwa hidup kita cuma satu kali. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk menikmati hidup. Mumpung masih muda, ayo main sepuas-puasnya. Mumpung masih ada segalanya, yuk punya tabungan, kita pergi liburan. Mumpung masih ada momentum. Dampak positif dari gaya hidup YOLO tentu saja semakin banyak orang memiliki pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman baru yang didapat. Orang tidak lagi takut untuk bereksperimen, untuk punya pengalaman. Tapi kalau kita baca di Google ataupun di media-media sosial, tampaknya gaya hidup YOLO ini juga punya dampak negatifnya. Hidup jadi konsumtif. Tabungan nggak ada lagi. Kantong bolong. Dan bahkan banyak juga yang kemudian menjadikan gaya hidup YOLO ini membuat hidup ini seolah tidak lagi punya koridor, tidak lagi punya pegangan hidup. Banyak yang kemudian terjadi pada sebuah pergaulan yang bebas sebebas-bebasnya karena sekadar untuk apa? Menikmati waktu ini nggak akan ada muncul lagi.
Rekan-rekan, YOLO memang menjadi prinsip dan gaya hidup dari orang-orang yang tidak mau ketinggalan, tidak mau melewatkan. Kalau bahasa tema hari ini, tidak mau ketinggalan untuk menangkap momentum hidup. Tapi saya yakin, tampaknya menangkap momentum hidup dengan gaya YOLO seperti ini, rasanya bukanlah pilihan, bukanlah cara yang arif dan bijaksana. Apalagi tadi kita melihat lebih banyak dampak negatifnya. Karena itu rekan-rekan, di dalam perenungan kita pada minggu ini mumpung masih minggu ketiga di tahun 2024, supaya tahun 2024 ini tidak kehilangan momentum buat kita. Hari ini kita sama-sama diingatkan, hari ini kita sama-sama diajak untuk belajar bagaimana menangkap momentum hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita diajak bersama-sama lewat teks leksionari kita untuk melihat berbagai kisah di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa menangkap momentum hidup. Dan perikop pertama, perikop Injil kita hari ini justru mengajak kita berbicara soal bagaimana ketika Yesus memanggil para murid untuk pertama kalinya. Wah, rekan-rekan, mungkin kita langsung berpikir gitu, apakah dengan demikian yang diartikan momentum hidup adalah jadi pengikut Kristus terus, dalam artian jadi pelayan gerejawi atau jadi penatua? Oh, itu ya. Nih, momen-momen saat ini biasa di GKI lagi pemilihan penatua. Wah, apakah ini menjadi panggilan buat saudara-saudara, rekan-rekan yang lagi dipanggil, lagi dilawat? Oh iya, jangan sampai kehilangan momentum. Kok khotbahnya ini banget ya, langsung menuju banget. Atau justru ini juga menjadi panggilan untuk kita menjadi pelayan gereja, pelayan Tuhan yang full timer alias pendeta. Mumpung di GKI baru kemarin ada tes gelombang 1 untuk menjadi mahasiswa teologi. Mumpung masih ada gelombang kedua, jangan kehilangan momentum. Apakah iya khotbah hari ini mau mengajak kita seperti itu? Rekan-rekan yang terkasih, kalau kita perhatikan bacaan Injil kita hari ini, sebelum Yesus memanggil para murid, penulis Injil Markus memasukkan dulu 2 ayat yang menceritakan, 2 ayat yang ada di ayat 14 sampai 15, di mana ayat ini menyatakan tentang pertama kali Yesus berkarya di dunia. Ibarat sebuah pagelaran teatrikal, 2 ayat ini bagaikan narator dari pagelaran tersebut, narator dari teater tersebut untuk menyatakan sinopsis. Inilah Tuhan Yesus yang kisahnya mau diceritakan. Inilah Yesus. Inilah semua karya Yesus yang kesimpulannya ada di ayat 15. Karya Yesus, karya yang mengundang manusia untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari 2 ayat ini kita bisa menangkap bahwa inilah yang menjadi DNA dari karya Yesus di dunia. Dalam segala kisah pelayanannya, dalam segala karya pelayanannya, dalam segala gerak-geriknya, bahkan penulis Injil Markus ingin mengatakan ini semua adalah undangan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Termasuk ketika kita baca teks hari ini. Ketika Yesus memanggil murid-murid pertama, itu juga merupakan bagian ketika Yesus memanggil manusia untuk bertobat dan percaya pada Injil. Minggu depan kita akan bahas tentang teks tentang bagaimana Yesus mengajar ibadah di dalam Kapernaum. Sama. Itu juga merupakan
ada dalam rangka Yesus mengajak bertobat dan percaya pada Injil. Maka dari refleksi ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam firman Tuhan momentum hidup itu diartikan sebagai kesempatan kita bertobat dan percaya kepada Injil. Rekan-rekan, ini poin pertama dari perenungan kita hari ini. Ketika kita bicara soal momentum hidup, apa yang kita maksud dengan momentum hidup? Ini bukan sekadar momentum hidup, ini momentum hidup untuk kita mulai investasi. Wah, gitu ya. Atau ini momentum hidup untuk apa? Wah, gebetan lagi deket nih. Ini saatnya menyiapkan senapan untuk menembak dia. Wah. Bukan sekadar momentum hidup itu, tapi ketika kita menemukan dan mengalami ada sebuah momentum hidup, maka itu adalah kesempatan untuk kita menyadari bahwa apakah ini memang menjadi sebuah panggilan untuk bertobat dan panggilan untuk kita percaya pada Injil. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan setiap pilihan yang ada, dengan setiap alternatif yang ada, diperhadapkan dengan berbagai keputusan yang ada, apakah kita juga memang melihat ketika kita mau mengambil keputusan pilihan supaya ini menjadi sebuah momentum hidup, apakah kita juga mempertimbangkan bahwa pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita buat, itu semata-mata membuat kita bertobat? Arti bertobat apa? Artinya semakin dekat dengan Kristus dan bahkan percaya pada kabar Injil itu sendiri. Rekan-rekan, saya sering ngobrol sama beberapa kaum muda, dan biasanya kalau ngobrol lagi ngomongin soal pasangan hidup, dan kemudian ada yang dalam percakapan, ada yang curhat, curcol gitu ya. Wah, lagi bergumul nih kok tentang pasangan hidup, bener gak ya? Ini kayak momentumnya pas nih untuk menyatakan aku jatuh cinta padanya, tapi kok dia nih berbeda. Mungkin berbeda keyakinan, tapi mungkin ini jawaban Tuhan kok. Karena selama ini aku berdoa dan beneran nih, ini sesuai dengan apa yang aku doakan. Kadang jadi susah ya jawabannya apa, tapi di dalam setiap momen seperti itu saya sering kemudian menjawab satu pertanyaan yang kemudian saya ajukan kepada mereka untuk mengajak mereka bergumul. Kalau memang kamu meyakini ini jawaban dari Tuhan, kalau memang kamu melihat ini momentum hidup yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, apakah dia semakin mendekatkan kamu dengan Tuhan? Nah, jadi rekan-rekan muda kalau lagi ada galau, nunggu jawaban, atau mau menembak seseorang gitu ya, yakinilah apakah memang ini benar-benar menjadi momentum hidup ketika yang kita pilih, yang kita terima, Yesus semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Membuat kita ada di dalam hidup dalam pertobatan itu semakin percaya pada Injil, semakin menolong kita mengalami transformasi diri. Tapi kita juga perlu hati-hati. Di sisi lain jangan cepat berbangga diri kemudian, wah saya sih udah berhasil menangkap momentum hidup itu. Punya pasangan yang sama keyakinan, wah ini pas. Saya udah berhasil menangkap momentum itu, saya udah terlibat aktif di dalam pelayanan, berbagai pelayanan. Hati-hati. Bisa jadi hal yang kita anggap sebagai momentum tadi itu juga bukan lagi menjadi momentum hidup yang membawa kita pada pertobatan dan kepercayaan pada Injil. Ketika kita hanya melayani berdasarkan hobi kita. Kalau pelayanan yang gak sesuai dengan maunya kita gak mau. Kalau pelayanan ini justru mendorong kita untuk melakukan yang hal baru, kita langsung undur. Bukankah sikap seperti itu hanya membuat kita melayani
menggantungkan diri hanya pada kemampuan diri, bukan menggantungkan diri pada Allah, bukan percaya pada Injil itu sendiri. Maka rekan-rekan, ini yang pertama, ketika kita mau menangkap momentum hidup, dan bahkan ketika kita merasa saya sudah berhasil menangkap momentum hidup, periksalah, ujilah, apakah yang kita anggap sebagai momentum hidup itu sudah semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan, membawa kita dalam pertobatan dan bahkan percaya pada Injil. Itulah poin yang pertama. Lalu berikutnya, saudara-saudara, rekan-rekan, apa yang menjadi poin kedua dari refleksi kita hari ini? Kalau tadi kita memperhatikan bahwa yang disebut momentum hidup sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita mengalami pertobatan dan percaya pada Injil. Maka semestinya momentum itu hadir setiap saat, bukan hanya pada momentum-momentum tertentu, momentum-momentum yang kita anggap inilah pokoknya pas-pasnya. Harusnya kalau memang itu menjadi sebuah undangan kita untuk mengalami pertobatan dan percaya pada Injil, momentum itu hadir dalam berbagai kesempatan. Kadangkala ada momentum yang hadir memang ketika kita mendengar khotbah lalu, oh iya, inilah waktunya kita untuk bertobat. Ada kalanya momentum itu hadir waktu apa? Anggota jemaat ada yang pernah bercerita, dia mau mengatakan no untuk pelayanan, tapi tiba-tiba ngelihat video di Instagram. Dan akhirnya itu menjadi momentum dia untuk berbalik dan mengatakan, ya, saya siap untuk melayani. Mungkin momentum itu juga hadir kadangkala ketika kita lagi berdiam seorang diri, lagi galau, lagi patah hati, bisa jadi momentum itu juga ada. Dan ini yang digambarkan di dalam Injil. Momentum Simon Petrus dan Andreas waktu menebarkan jala. Yakobus sama Yohanes lagi ngapain? Lagi ngeberesin jala. Dan kalau kita melihat kisah-kisah pemanggilan murid lainnya, ada berbagai situasi lain yang menjadi momentum pemanggilan mereka. Maka ini poin kedua, poin refleksi kedua pada ibadah kita hari ini. Momentum hidup dapat hadir kapan saja, di mana saja, dan bahkan dalam rupa apa saja. Karena itu hati-hati ketika kita ada waktu lalu kita bilang, belum momentumnya nih. Aduh, ini belum. Mungkin kalau ngomongin pelayanan gitu, belum momentumnya, sekarang kerjaan masih baru. Kalau ngomongin kita memilih sesuatu, memilih pasangan, belum momentumnya nih. Kayaknya tanda-tanda dari si dia belum ada, hati-hati ntar malah ditikung. Kelewatan momentum. Orang yang selalu mencari momentum malah kehilangan momentum untuk merasakan sapaan dan kasih sayang Tuhan. Orang yang hidupnya hanya untuk selalu mencari momentum malah kehilangan momentum itu sendiri. Surat Korintus sudah mengatakan kepada kita semua akan berlalu kalau kita hanya terpaku pada apa yang kita punya, apa yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup yang kita jalani. Jangan sia-siakan episode kehidupan yang sedang kita hadapi. Jangan sia-siakan puzzle kehidupan yang sedang kita pegang. Bisa jadi sebenarnya itu adalah momentum yang telah Tuhan persiapkan. Tapi kita merasa ini bukan momentum saya, karena apa? Situasi ini masih jauh dari apa yang saya bayangkan. Situasi ini masih jauh dari apa yang saya mimpikan. Ini poin yang kedua. Dan saudara-saudara, rekan-rekan, ketika kita merefleksikan dua hal ini, akhirnya kita pun menyadari ternyata bicara soal menangkap momentum hidup, ini bukan sekadar bicara ketika kita memakai waktu yang terbatas. Ini bukan sekadar ketika kita menggunakan waktu yang kita miliki yang sempit ini untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Bukan sekadar itu.
Tapi dari dua refleksi yang tadi kita sudah sama-sama hayati. Ternyata momentum ini adalah sesuatu yang terjadi ketika kita memberi makna terhadap waktu yang ada. Ketika kita memberi makna terhadap peristiwa hidup yang kita jalani. Dan ini tampak sekali dalam bacaan pertama kita. Ketika Yunus menyampaikan berita bahwa kota Niniwe akan dijungkir balikan, ditunggang balikan 40 hari lagi. Berita ini berita yang menyeramkan bukannya? Coba kalau kemudian ada nabi yang berkata ini di Sutopo, kota Tangerang 40 hari lagi akan dihancurkan, apa yang menjadi tanggapan kita? Apa yang mau kita lakukan terhadap kota Tangerang? Ini adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita baca kemudian di akhir kisah ini, ayat 10. Berita yang menakutkan ini justru malah menjadi kabar baik bagi orang Niniwe. Karena apa? Oleh karena berita tentang waktu yang tersisa itu, Niniwe kemudian memaknai sebagai, oh inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kami bertobat. Dan akhirnya malah menjadi sebuah berita baik ketika Niniwe mendapatkan rahmat Tuhan, diampuni. Niniwe berhasil memberi makna terhadap waktu yang ada. Niniwe berhasil menjadikan sebuah peristiwa yang menyeramkan sekalipun menjadi sebuah momentum hidup saat dia menggunakannya untuk bertobat. Maka inilah refleksi kita ketiga. Sejujurnya momentum itu dibuat ketika kita memaknai episode kehidupan kita. Sesungguhnya momentum itu bukan sesuatu yang harus ditunggu dan kita menunggu momentum itu kapan datang. Tapi momentum itu adalah sesuatu yang kita buat. Karena kita berhasil memaknai waktu yang Tuhan berikan dan akhirnya mengubah waktu-waktu di masa depan menjadi sebuah perayaan akan kasih anugerah Allah. Rekan-rekan dan saudara-saudara, mari kita juga melihat momentum hidup seperti itu. Menjadi sebuah momentum yang dibuat. Kalau dalam konsep Yunani ada kronos dan kairos. Kronos itu hanya melihat waktu sebagai sesuatu yang berlalu secara kronologis. Tapi kairos adalah ketika memberikan makna arti terhadap waktu yang dilewati. Maka panggilan kita adalah mari kita memaknai waktu bukan sekadar kronos. Tapi mari kita memaknai waktu secara kairos. Memberi makna supaya apa? Supaya kemudian kronos kita, waktu-waktu yang terbatas kita pun menjadi sebuah momentum-momentum lain yang ada. Dan ini yang gak ada di gaya hidup YOLO tadi. Hanya melihat inilah momentum hidup. Ya udah dipuas-puasin di waktu yang terbatas ini. Tanpa kemudian akhirnya memberi makna dan melanjutkan makna itu, kebaikan itu di hari-hari mendatang. Saya sesungguhnya bersyukur karena banyak orang saat ini sudah melek yang namanya investasi. Dengan investasi, sekarang dengan bekal yang ada, ini momentum. Dapat apa? Dapat gaji perdana. Tapi apa kemudian? Oh saya mau investasikan. Sebenarnya untuk apa? Untuk menyiapkan kronos yang ada di masa depan. Menyiapkan masa depan yang telah Tuhan persiapkan. Tuhan aja udah persiapin masa depan kita. Masa kita gak persiapin masa depan kita? Maka jangan jadikan momentum hidup itu, tapi jangan juga kemudian investasi hanya untuk membuat kita kaya. Tapi maknai itu sebagai cara kita menyiapkan masa depan. Supaya kita merasakan sukacita yang kekal. Oleh karena itu rekan-rekan dan saudara-saudara, mari kita menangkap momentum hidup dengan arif dan bijaksana.
bukan sekadar dengan YOLO, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita banyak kesempatan untuk menjadikan itu sebagai momentum hidup untuk kita bertobat, percaya pada Injil, dan mendekat padanya. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan sukacita yang kekal dan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke bumi. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, rekan-rekan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kami untuk menangkap momentum hidup. Momentum hidup yang kami maknai sebagai kesempatan untuk bertobat dan semakin percaya pada Injil, membuat kami semakin dekat pada Tuhan. Momentum hidup yang juga hadir bukan dalam sekadar momen-momen yang kami mimpikan, tapi momentum hidup yang sesungguhnya bisa hadir kapanpun, dimanapun, dan dalam rupa apapun. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, kami juga belajar bahwa momentum itu sesungguhnya bukan datang tiba-tiba ketika kami menunggu, tetapi ketika kami membuatnya sebab kami mau memaknai hari demi hari yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ajarlah kami memaknai dan menangkap momentum-momentum hidup ini, sehingga kami tidak melewatkannya. Apalagi ketika kami justru jadi melewatkan perayaan untuk merayakan rahmat kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk mereka juga yang sedang bergumul dengan waktu. Mereka yang juga sedang mencari momentum-momentum. Mereka yang sedang menunggu pasangan hidup. Mereka yang sedang menantikan buah hati. Mereka yang sedang menantikan pekerjaan, mereka yang sedang menantikan kelulusan, mereka yang sedang menantikan hal-hal lainnya Tuhan, mereka juga yang sedang menantikan kesembuhan. Biarlah ya Tuhan, waktu-waktu yang mereka jalani di dalam masa-masa penantian ini justru dapat menjadi sebuah momentum untuk mereka mendekat pada Tuhan, untuk setiap orang, dan bahkan mungkin kami yang sedang mengalami itu, untuk bertobat dan mendekat pada Kristus, dan bahkan menggantungkan hidup kami sepenuhnya pada Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kami juga sedang menantikan tanggal 14 Februari ketika bangsa ini akan merayakan pesta demokrasi, memilih pemimpin baru,
baik di eksekutif maupun legislatif. Kiranya Tuhan kami juga dapat mempergunakan momentum ini dengan arif dan bijaksana. Bukan sekadar memilih pemimpin atas dasar segala kesukaan ataupun bahkan atas dasar diminta oleh orang lain atau bahkan atas dasar politik uang. Tapi kami mau melihat kesempatan ini sebagai momentum kami memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang dapat membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang semakin baik. Dan kiranya Tuhan yang menyertai pelaksanaan pemilu. Tuhan menyertai aparat-aparat yang menyelenggarakan pemilu, panitia pemilihan yang ada di kecamatan, kelurahan maupun RT RW, di TPS semuanya dapat berlangsung, dapat menyiapkan dengan baik sehingga ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia memilih pemimpin baru. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan ungkapan syukur atas kasih-Nya kepada kita. Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja masing-masing. Oh
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber berkat, kami membawa persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini agar menjadi berkat, dan gerejamu juga bersungguh-sungguh mengelolanya dalam hikmat Tuhan sebagai bentuk syukur dan ketaatan kami kepadamu. Sang Sumber berkat dan pemelihara hidup segala makhluk di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan terlibat melakukan karya yang berdampak dalam hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam hikmat dan pimpinannya, kita dimampukan melihat dan mengenali momentum penting yang Tuhan sediakan bagi kita umatnya. Marilah kita mendengar panggilannya, berkomitmen untuk mengabdi baginya, sehingga perubahan besar boleh terjadi dalam hidup kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.